Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Simon Petrus Lili Cahyadi yang biasa kita sapa dengan nama Romo Simon. Halo Romo, apa kabar? Terima kasih Pauline, terima kasih, terberkati. Puji Tuhan Ya. Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memulai acara dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Simon. Para pemirsa, saya mengundang para pemirsa dimanapun Anda berada untuk sejenak masuk ke dalam keheningan dan bersama saya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, pada hari ini Kau berikan hari baru. Bukan karena jasa kami, karena Engkau, tapi karena Engkau mencintai kami, maka hari baru ini Kau berikan pada kami. Dan dari banyak rangkaian acara pada hari baru ini, Kau berikan momen khusus. Pertemuan ini untuk sejenak merenungkan sabda-Mu, menimba kekuatan dari situ, dan juga mendapat inspirasi mengenai hidup kami harian yang mau kami hayati dalam kebersamaan dengan-Mu. Maka ya Bapa, kami mohon agar Engkau menjadikan saat pertemuan ini saat teduh. Saat teduh untuk mendengarkan sabda-Mu itu, saat teduh untuk menimba kekuatan dan inspirasi daripadanya, dan juga saat teduh untuk mendapat kekuatan berdasarkan sabda itu menjalani kehidupan kami harian ini. Semua doa ini ya Bapa, kami bawa kepadamu dan kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami yang mencintai kami dan menyertai kami sebagai Allah Immanuel sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari kedua Pekan Doa Sedunia. Dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai dengan 16. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Simon akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus, bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian, ketika meninggalkan tempat itu, dia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada para muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita masuk dalam segmen perbincangan rohani ini, Romo. Ya. Nah, dari sebagai awal permenungan hari ini, apa yang akan Romo sampaikan, Romo, terkait dengan bacaan pertama tadi? Saya kira hal penting sebagai introduksi dulu ya. Yang penting dari kitab Ibrani ini perlu dijelaskan. Sesuai dengan judulnya, surat kepada orang Ibrani.
Jadi surat ini rupanya ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Orang Ibrani, orang Yahudi. Mereka punya sistem masyarakat sendiri. Mereka punya kepercayaan-kepercayaan Yahudi waktu itu yang sangat khas. Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan religius, ritual-ritualnya. Maka dari itu, di sini kan pakai istilah Imam Agung. Ya. Jadi rupanya ini yang diambil dari kasanah kehidupan religius, ritual bangsa Yahudi. Jadi ada Imam Agung, itu imam yang mengepalai imam-imam bangsa Yahudi waktu itu. Kedudukannya adalah di Yerusalem. Imam Agung ini dipandang karena memang ya nasihatnya, pengetahuan teologinya, pengetahuan tentang kitab-kitab. Tapi juga sekaligus ini nanti membawa persembahan ya pada pesta-pesta besar. Kita ingat Imam Agung Kayafas waktu itu yang pada zaman Yesus ada di Yerusalem juga. Jadi punya fungsi imam, punya fungsi ritual, yang juga punya fungsi memberikan bimbingan atau guidance bagi masyarakat Yahudi waktu itu. Jadi ada fungsi imamnya untuk segi ritual, tapi juga ada fungsi seperti fungsi sosialnya ya, menjadi pemimpin, memberikan arahan-arahan, dan sekaligus juga mempunyai fungsi untuk memberikan juga pimpinan, guidance. Ya. Memang ini bukan raja. Raja itu misalnya dulu ada Daud, lalu pada zaman Yesus ada Herodes. Tapi ini lebih pada bagian seperti kekuatan spiritual ya, pemimpin spiritual yang menjadi pemimpin orang Yahudi di situ. Nah, di sini Yesus dianggap sebagai imam agung juga. Kita sekarang mempunyai imam agung. Bagi orang Yahudi gambaran ini jelas. Ya. Jadi ini imam agung yang mempunyai fungsi-fungsi tadi. Memberikan inspirasi, tapi juga menjadi pengantar antara dia dengan waktu persembahan itu kepada Allah. Hanya di sini dikatakan yang bagus itu, gambaran Yesus yang itu bukan orang yang terlalu tinggi-tinggi gitu ya, yang hebat-hebat, yang seakan-akan gak ada juntrungannya dengan orang-orang biasa, orang-orang yang istilahnya bergaul dengan orang-orang baik saja, ya. Karena kalau bergaul misalnya dengan orang-orang buruk itu bisa menajiskan. Misalnya juga kalau misalnya orang yang terluka ya atau orang yang sedang sakit, itu pada saat-saat tertentu imam kalau dia mau mempersembahkan sesuatu itu tidak boleh bersentuhan, sehingga ini bisa membuat najis. Sehingga kayaknya ada larangan itu begitu ya untuk begitu, untuk dekat-dekat begitu. Tapi Yesus katanya lain, kata penulis surat ini. Imam agung yang kita punya itu bukan imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Jadi gambaran imam agungnya beda. Ini bukan imam agung yang ya dalam tanda petik jauh dari kehidupan manusia ya. Tetapi dia sama seperti kita. Dia ikut menderita, dia mengalami susah, dia mengalami kesulitan ya. Dia juga kalau mendekati orang sakit karena dia sendiri juga tahu apa itu misalnya perasaan sakitnya. Itu digambarkan sebagai pribadi yang dekat. Ini menggambarkan juga sebenarnya pribadi Allah untuk kita. Saya kok merasa Allah yang berbelas kasih, Allah yang bersolider. Dan gambaran Allah seperti itu sekarang dibawa kepada kita lewat seorang pribadi. Bukan lewat buku lagi. Meskipun buku itu bagus dalam Mazmur Tanggapan ada. Sabda Allah, Taurat itu bagus memberikan petunjuk pada kita. Tapi sekarang Allah tidak lagi bicara lewat buku saja, ya, atau lewat nabi-nabi, tapi lewat seorang pribadi ini yang namanya Yesus, yang mempunyai fungsi sebenarnya sama seperti Imam Agung itu, membawa orang pada Allah, tetapi dia yang tahu suka duka kehidupan kita. Singkatnya, yang bagi saya menarik dari pembacaan ini adalah bahwa Yesus digambarkan sebagai orang yang membawa kita pada Allah, tapi sekaligus orang yang solider. Jadi pada Allah pada Yesus kelihatan gambaran
Allah yang bersolider dengan manusia dengan seluruh keadaannya, termasuk keadaan berdosa. Dan bagi saya kesimpulannya jelas. Kalau begitu mari kita menghampiri tahta kerahiman Allah. Demikian dalam kitab tadi dikatakan dengan penuh keberanian. Ya. Jadi jangan takut. Karena ini sudah ada Yesus nih yang mengetahui keadaan kita, kelemahan kita. Dan dia sendiri juga merasakan seperti kita. Kalau dia mengantar kita pada Allah, mari kita sekarang menghadap tahta Allah. Jangan takut karena kita ditemani oleh orang yang dekat dengan kita juga. Ini bukan orang yang jauh, tapi orang yang sama-sama merasakan kesulitan kita, suka duka kita. Mari bersama-sama menghadap Allah sendiri tanpa rasa takut. Itu bagi saya gambaran Allah yang dekat dengan kita, bukan sebagai pribadi yang mengancam, tapi pribadi yang solider, mencintai. Ini gambaran bagus dari kitab Ibrani. Dan di sini juga artinya Yesus dianggap sebagai imam agung yang berbeda dari imam agung sebelumnya ya Romo ya. Jadi yang tadi Romo bilang tidak bisa bersentuhan, sekarang berbeda sama sekali. Ya, karena memang itu tadi ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh imam berdasarkan ritual. Oh iya. Iya loh. Misalnya saja pada yang kita ingat kisah tentang Lewi. Lewi itu adalah orang sebenarnya dari kasta imam, ya, yang dalam kisah orang Samaria itu ketika melihat orang yang Samaria yang sakit luka-luka itu, dia menghindar. Karena kenapa? Karena kalau dia ikut bergaul dengan menangani itu, ini berarti dia najis. Dia tidak bisa ikut ritual nanti. Nah, itu gambarannya bagaimana ini berkaitan dengan Lewi ya, orang keturunan imam. Apalagi ini juga kena pada imam-imam yang lain termasuk imam agung kan. Jadi ada ritual-ritual yang memang kelihatannya sepertinya membuat gap antara seorang imam agung ya dengan imam dengan orang-orang yang misalnya dalam keadaan keadaan tidak beruntung. Entah itu dia luka, entah itu dia sakit, apalagi kusta. Kusta kan juga nggak boleh. Bahkan orang kusta dianjurkan menurut peraturan itu harus jauh. Sehingga ingat nggak waktu ada kisah ada orang kusta yang berteriak-teriak dari kejauhan. Karena larangannya begitu. Nah sekarang imam agung yang mesti menjaga larangan itu, ya, dia kan kena dengan peraturan itu. Nah, ini gambaran imam agung yang memang kelihatan hebat-hebat, agung-agung itu luar biasa, tapi sebenarnya dia tidak begitu dekat karena ada blokiran peraturan, ya, tidak bisa dekat dengan orang-orang yang keadaannya tidak beruntung. Yesus enggak, Yesus justru kebalikannya, dia imam agung memang sama seperti imam agung yang lain membawa orang pada Allah, tapi dia dekat dengan kita kan ya, karena sendiri merasakan suka duka kita. Nah ini dalam hal ini kitab Ibrani rupanya membuat pembedaan. Dia sama dengan fungsi imam agung membawa orang pada Allah. Tetapi dia berbeda dari imam agung. Yaitu justru karena dia adalah pengantara manusia dan Allah. Ya, maka dari itu dia menggambarkan Allah yang bersolider dengan sesama manusia. Ini menurut saya gambaran bagus tentang Allah yang diberikan kitab Ibrani pada kita. Tapi sekaligus juga gambaran tentang Yesus yang merupakan citra Allah yang seperti imam agung tetapi berbeda juga dari dia. Itu menurut saya. Iya. Nah, di sini Romo bisa tolong jelaskan di ayat 12 ini Romo yang sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Bisa dijelaskan Romo? Ini kan ada dampaknya sebenarnya. Dikatakan ada kelanjutannya. Sabda itu menusuk amat dalam, itu kan kelanjutannya. Sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi itu mestinya dilanjutkan sampai dengan batas tadi yang saya sampaikan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di sini peran dari sabda Allah. Sebenarnya kalau orang Ibrani menyebut sabda Allah atau menyebut nama Allah,
atau menyebut kerajaan Allah, itu sebenarnya yang mau dikatakan sebenarnya Allah sendiri. Jadi kan kadang-kadang kita dalam bahasa Inggris itu, saudara pemirsa, kita memakai juga beberapa ungkapan yang menunjukkan pribadi langsung dari orang yang kita maksudkan. Dalam bahasa Inggris misalnya dalam suatu acara resmi, hakim misalnya dalam sebuah pengadilan itu disapa dengan sapaan Your Honor. Berarti kehormatanmu kan, Your Honor. Tetapi sebenarnya yang dimaksud Anda hakim, Bapak X atau Bapak Y, ya toh? Yeah. Atau kalau kita bicara dengan orang-orang dari kerajaan misalnya di Inggris, ya, atau orang-orang yang kita hormati, kita menyebut Your Excellency. Itu berarti ya seperti kehebatanmu gitu ya. Tapi yang dimaksudkan bukan kehebatannya, tapi siapa? Orangnya. Nah, ini orang Yahudi juga sama. Yeah. Kalau dia menyebut sabda Allah atau kalau dia menyebut kerajaan Allah, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Allah sendiri. Ya. Ya, itu mau mengatakan itu seperti istilah sopan santun. Tidak berani menyebut Allah langsung dengan kata engkau, ya, tapi pakai istilah ini. Sabda Allah, kerajaan Allah. Yesus kan bilang kerajaan Allah seperti apa? Maksudnya Allah sendiri kan, ya. Lalu juga kecemburuan Allah kan dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama ada. Tapi yang dimaksud itu adalah Allah sendiri yang misalnya cemburu, yang tidak senang kalau kamu misalnya punya menduakan dia. Ya. Jadi ini suatu sastra yang menurut saya bagus dalam kebudayaan kita juga cukup biasa itu. Yeah. Jadi sabda Allah itu hidup dan kuat. Dia mau mengatakan pribadi Allah. Allah punya daya. Dia bisa menegur, bisa membantu orang untuk membuat pertimbangan. Apakah ini yang kamu buat ini sebenarnya lebih pada memberikan keuntungan padamu, atau sebenarnya kita sebut saja melampaui kepentinganmu, bisa untuk kepentingan bersama. Jadi Allah sendiri bisa memberikan pertimbangan, membantu kita dengan daya yang kita miliki juga dalam terang kehendaknya, itu membantu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Maka dikatakan dia bisa sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yeah. Jadi dia seolah-olah itu membantu kita ya untuk membuat sebuah konsiderasi ya. Wah, ini bagaimana nih? Lalu Tuhan membantu kita dalam masalah-masalah pertimbangan itu. Ya. Saya kok merasa ini sebenarnya mau mengatakan peran Tuhan sendiri yang bicara dalam lubuk hati kita yang terdalam pada waktu kita membuat keputusan penting dalam hidup. Termasuk keputusan untuk misalnya saya mau menempuh jalan kepercayaan apa. Mau mengikuti Yesus dengan seluruh yang dia kehendaki atau kebalikannya. Yeah. Kalau yang jahat kita ditegur ya dari dalam oleh sabda Tuhan, tapi kita diteguhkan merasa besar hati kalau kemudian kita mengambil keputusan yes untuk Yesus. Saya melihat ini adalah peran dari Allah sendiri yang membantu ke dalam batin kita memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh, jadi di sini sabda Allah itu adalah Allah sendiri ya, Romo ya? Itu sebenarnya Allah sendiri. Tentu saja Allah menyampaikan kehendaknya lewat sabda. Ya. Iya. Jadi bedanya dengan firman Allah apa itu, Romo? Sama. Sama ya. Sabda dan firman kan sebenarnya sama. Ya. Yang satu dari bahasa Arab, ya. Satu saya kira dari bahasa Indonesia atau Sanskerta ya. Ya. Harus dicek itu, tapi sebenarnya sabda dan firman sama. Sama ya, Romo ya. Ya. Nah, di sini tentang sabda Allah yang harus kita ikuti semua ya, Romo ya. Dari situ kita akan apa ya, Romo? Kita harus berpegang teguh pada sabda Allah itu ya, Romo. Ya. Untuk memasuki tahta kerahiman Allah, begitukah? Ya, iya, tetapi kan tahta kerahiman Allah itu sebenarnya ajakan pada bagian akhir. Dibantu oleh sabda Allah sendiri yang melalui batin kita dia bicara atau memberi teguran atau memberikan hikmat ya, kebijaksanaan. Lalu dibantu juga dan dibesarkan oleh Yesus yang sebagai imam dia membesarkan hati kita ya. Lalu kalau begitu kamu jangan takut lagi sekarang ya. Kamu punya seorang Allah yang mencintaimu
seperti apa adanya gitu. Allah yang solider, Allah yang tahu kamu lemah. Ya. Tapi datang pada Dia, jangan pernah takut ya. Ya. Buktinya apa? Karena ada Yesus. Ya. Yesus memberikan kepada kita gambaran Allah seperti itu. Yesus menghayatinya Allah yang solider itu secara mendalam, secara pribadi. Maka dari itu juga Dia merupakan juga pengantar kita pada Allah yang sedemikian itu. Jadi Allah yang terlalu ngeri-ngeri gitu ya. Allah yang mau menghukum orang berdosa habis-habisan. Allah yang pakai telunjuknya selalu mengancam dan memelototi kita. Lain di sini. Ya. Di sini gambarkan Allah yang melalui Yesus itu datang kepada kita penuh solidaritas. Karena Yesus sendiri digambarkan sebagai pribadi yang sama-sama mengalami keadaan kita ya. Ya. Ya, jadi Dia sendiri sebenarnya sepertinya merangkul kita ya. Kalau gitu sama-sama dengan saya. Kita ketemu papi kita gitu ya. 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 Nah kalau orang ini sendiri begitu sikapnya kan ya. Kalau gitu saya mau bertemu papinya juga tanpa rasa takut. Yeah. Wong anaknya sendiri sudah begitu kan. Ya. Sudah dekat dengan kita itu. Yeah. Merasakan suka duka kehidupan dan juga pengalaman kita bersama. Yeah. Maka dikatakan Dia ikut merasakan kelemahan kita. Ya. Jadi ikut sama-sama dengan kita. Dengan keterbatasan kita. Ya. Diajak oleh Yesus. Mari kita menghadap Allah tanpa rasa takut. Iya. Ya itu. Luar biasa Romo. Dan sekarang kita jeda sebentar ini Romo. Begitu ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Simon Petrus Lili Cahyadi dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua pembahasan Injil ya Romo ya? Ya. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali Romo apa yang sudah Romo sampaikan di segmen pertama tadi, jadi yang ketinggalan bisa mengikuti kita pembincangan hari ini. Oh iya, terima kasih para pemirsa. Tadi dalam segmen pertama kita membahas surat kepada orang Ibrani yang dari namanya sudah jelas bahwa ini ditujukan kepada orang Ibrani. Di situ digambarkan Yesus itu siapa. Jadi Yesus itu seperti imam agung, kata si penulis surat. Imam agung dalam bangsa Yahudi yang mempunyai peran membawa orang lewat ritus-ritus, lewat ritual kepada Allah. Tapi imam agung dalam orang Yahudi, paham Yahudi itu juga ada beberapa pantangan yang tidak boleh dia lakukan. Dan ini pantangan ini kadang-kadang bisa membawa dia terpisah dari orang-orang yang susah, orang-orang yang ya istilahnya tidak beruntung. Yang saya ceritakan itu misalnya dalam masalah ritual, kalau bersentuhan dengan orang sakit atau orang meninggal, dia membatalkan untuk bisa melakukan ritual yang harus dia buat. Nah, Yesus digambarkan sebagai imam agung, tetapi imam agungnya beda, kata si penulis orang Ibrani. Ini imam agung yang mengerti kita, ya, dengan segala macam kesusahan, segala macam percobaan dan kesulitan kita. Imam agung seperti ini yang mengerti keadaan kita, kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Imam agung ini yang membawa kita kepada Allah. Karena kita punya Yesus sebagai imam agung yang membawa kita kepada Allah, yang sedemikian solider itu, ya. Kalau begitu, kata penulis Ibrani, kita nggak usah takut, ya. Karena apa? Karena bukan saja Yesus yang membawa kita juga ke sana, yang penuh pengertian pada kita, tapi melalui Yesus juga gambaran tentang Allah itu diberikan kepada kita, yaitu Allah yang memberikan kepada kita sikap solider, mau menerima kita.
mencintai kita. Segala keterbatasan kita dirangkul dan dirangkum. Itu pesan dari kitab Yahudi tadi. Dan untuk Injilnya, Romo? Injil ini menurut saya nyambung. Iya. Ini disiapkan oleh gereja, artinya disusun dengan bagus sekali. Jadi bacaan pertama dengan bacaan Injil nyambung. Bacaan Injil bercerita tentang Yesus yang berkarya, bergaul dengan setiap orang. Dan bercerita tentang panggilan Lewi. Ya, Lewi. Ini Lewi dalam sumber lain juga disebut Matius. Jadi Lewi ini nama lain untuk Matius. Matius kita kenal sebagai pemungut cukai. Jadi orang yang sebenarnya tidak begitu didekati oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena pemungut cukai itu kita sebut saja berkolaborasi dengan penjajah Romawi. Ya, jadi penjajah Romawi, bayangkan pada zaman Yesus, ya, itu kan mengambil pajak, ya, dari masyarakat, ya, untuk kepentingan-kepentingan orang Romawi. Nah, pengambil pajaknya siapa? Dipanggil orang-orang Bumi Putra, bukan orang Romawi sendiri, tapi orang-orang setempat diminta untuk ngambilin pajak, di-store kepada orang Romawi. Itu berarti pemungut pajak, Lewi dalam hal ini, itu adalah sebenarnya dia bekerja sama dengan penjajah. Maka itu dia nggak disenangin. Maka itu dianggap sebagai orang yang, ya istilahnya saja berdosa kan. Masa kemudian bergaul dengan orang kafir, berarti menjadi najis kamu kan. Nah, orang ini dimusuhin, Lewi itu. Ya. Nah, masalahnya Yesus dekat dengan Lewi. Malah memanggil Lewi menjadi pengikutnya. Itu kan ceritanya. Bahkan makan sama-sama di tempat Lewi orang najis itu kan, dan bersama dengan yang lain juga kumpul kan teman-temannya, mungkin bandit-bandit ya, mungkin preman-preman, mungkin perempuan-perempuan aneh juga ikut kumpul di situ. Nah, orang-orang yang merasa benar itu bingung, ya, kok gurumu itu, bertanya pada muridnya, kok gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi mereka sebenarnya sekaligus protes ya. Kalau dia sungguh-sungguh tahu kitab suci, dan kalau dia sungguh-sungguh tahu bahwa sebenarnya persentuhan dengan orang-orang najis itu, termasuk juga yang tadi saya bilang dalam bagian pertama, termasuk bahkan dengan orang-orang yang sakit. Persentuhan saja itu membuat kemudian dia terblokir untuk mengikuti ritual keagamaan Yahudi waktu itu. Nah, ini makan kan, makan bersama. Ini bikin, wah ini cari gara-gara nih kayaknya. Ya lalu dia bilang, masa kan mereka makan sama-sama. Nah, Yesus mendengar itu. Bagi saya perkataan Yesus menjawab langsung pada perkaranya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Ya, kalau kemudian kamu misalnya bergaul dengan orang-orang sehat saja gitu ya, dalam tanda petik. Bergaul dengan orang-orang yang istilahnya baik-baik, taat pada agama ya. Lalu orang-orang ini nggak dihubungi, nggak didekati, dengannya kita nggak bergaul, ya orang ini kan tetap sakit, tetap di luar. Saya tidak mau datang untuk orang-orang yang sudah baik-baik itu. Ya karena memang untuk mereka mungkin nggak ada masalah kan. Tapi membawa orang ini untuk kemudian masuk ke dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tugasnya. Jadi sekali lagi di sini nyambung apa yang pada bacaan pertama dan apa yang sekarang dalam Injil. Dalam bacaan pertama dikatakan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang solider dengan kita dengan segala kelemahan. Dan Yesus yang mengalami itu membawa kita supaya kita tanpa rasa takut bertemu dengan Allah. Ya. Dengan demikian digambarkan juga oleh Yesus, Allah yang bagaimana yang kemudian punya sikap terhadap kita. Allah yang juga sama-sama mengerti keadaan kita. Jadi Allah yang digambarkan oleh Yesus sebagai Allah yang mencintai kita. Yang mengerti kelemahan kita dan menerima kita. Nah, dalam bacaan Injil juga ditegaskan lagi. Bahkan dia bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang lemah ya. Orang-orang yang jatuh dalam dari dunia pandang orang Yahudi, dunia religius waktu itu, orang seperti ini dibawa kepada Yesus.
Yesus juga dekat dengan mereka kan. Dia mengetahui kelemahannya, Ya. membawa orang-orang ini kepada Allah secara baru. Jadi Yesus yang solider dalam bacaan pertama diwartakan lagi dalam Injil. Dia solider dengan orang-orang lemah ini. Iya. Lalu dibawa kepada Allah juga yang mencintai dan juga sama-sama memahami kita. Klop dua-duanya. Jadi dalam arti di sini Yesus merangkul semua orang ya Romo ya. Ya, Merangkul betul. terlebih-lebih yang ditolak manusia, Yesus rangkul ya Romo ya. Betul. Dan untuk itu Romo, apa yang menjadi pemikiran Yesus agar orang-orang yang tidak menyukai si Lewi ini gitu, agar mereka bisa menerima juga seperti Yesus gitu. Dalam kisah lain tentang Matius, tentang Sakeus maksud saya, sama-sama pemungut cukai. Iya, Sakeus ya. pemungut cukai juga ada kisah yang sangat terkenal dari Lukas 19. Ya. Nah, di situ dikatakan juga bagaimana waktu orang Farisi dan lain-lain berkeluh kesah, kok dia makan di tempat rumah orang berdosa ya, dan bersama dengan pemungut cukai yang teman-teman yang lain. Lalu Yesus mengatakan begini, sebelumnya dia mengatakan, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini adalah putra Abraham. Abraham itu, ya dia mengatakan waktu itu pada Sakeus. Ya sama berarti sebenarnya Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ya. Jadi dia sama-sama putra Abraham. Jadi sebenarnya dia mengatakan juga orang ini dengan menerima aku, ya dia sebenarnya orang beriman. Ya. Dan menerima Allah Bapa yang kuwartakan, dia sebenarnya percaya kepada Allah seperti itu. Jadi sebenarnya mari kamu ikut percayalah dengan gambaran Allah, dengan Allah yang kuwartakan. Karena Allah ini bukan Allah yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, tapi Allah yang mengerti orang berdosa. Ya. Jadi kamu mari sama-sama kita menghadap Allah yang seperti itu. Bukan Allah yang mengkafirkan orang lain loh ya. Bukan Allah yang mengatakan saya benar, kamu kafir pasti salah, lalu darahmu halal. Bukan. Ini Allah yang mengatakan setiap orang adalah dicintai oleh Allah. Maka kembali kepada dia itu adalah yang jalan yang betul. Bukan kemudian menyuruh-nyuruh orang lain, kamu keliru, kamu sesat, saya yang betul ya. Yeah. Jadi orang diminta untuk memahami juga cara Allah mencintai orang. Yeah. Ya. Kita kadang-kadang sempit itu dengan pandangan-pandangan kita ya. Kita mengkotak-kotakan orang, lalu merasa kita sendiri yang paling benar kan. Yeah. Padahal kebenaran kan dari Allah kan ya, keselamatan terserah dari Dia. Nah yang benar adalah kita membawa setiap orang, kita bukan pengantara, kita adalah pengantar. Kita mau mengantar orang pada Allah yang benar sebagai tujuan itu. Yeah. Allah yang benar bagaimana? Allah yang oleh Yesus wartakan sebagai Allah yang menerima kita, mencintai kita seperti adanya. Bukan karena prestasi kita. Ini orang-orang ini sebenarnya kan lusa, orang-orang kalah nih, mengucukai dalam masyarakat. Tetapi bukan karena prestasinya, tapi karena Allah semata-mata Bapa kita yang mencintai kita. Dan gambaran Allah seperti ini menurut saya indah dan membebaskan kita dari rasa takut. Ya. Saya juga ingat dengan dari Lukas kisah tentang anak hilang itu, ya diceritakan itu bagaimana dalam kejadian itu si bungsu sebenarnya kan loser, dia sebenarnya kan orang yang gagal itu, sebagai anak gagal, ya dia kemudian dapat waktu orang tuanya masih hidup, dia minta warisan, lalu warisannya bukannya untuk bagus-bagus dijadiin poya-poya, main-main judi atau apa dengan pelacur. Lalu bukan itu saja, dia ketika sedang down, dia jatuh semua, menjadi miskin, dia bekerja menjadi penjaga babi kan. Yeah. Nah, babi itu makanan najis, ya. Nah, sekarang dia bergaul, udah sangat turun dia seorang loser, ya, seorang yang kalah. Tetapi dikatakan ketika dia mau kembali kepada Allah, dia ingat, Allahku di tempat rumah Bapakku, orang-orang kok baik gitu ya keadaannya. Lalu dikatakan dia pulang, dan ketika dia bertemu bapaknya kan tidak pakai jari begini kan, sambil melotot kan. Lu dulu kurang ajar. Lu dulu gue bilangin kok lu masih begitu kan. Enggak, kitab suci nggak bilang begitu tuh. Iya. Bagaimana ketika anak ini yang bungsu ini pulang,
Tidak ada tuh Allah yang melotot itu kan. Allah yang dengan jari tangan telunjuknya ini ngancem-ngancem ya, lu awas loh ya. Tapi dikatakan Allah yang kemudian menerima dia dan memeluk dia kan. Kemudian bukan yang menerima dia dan memeluk dia, tetapi dipestakan kan. Iya. Itu gambaran Allah yang menurut saya diwartakan oleh Yesus. Allah yang mencintai kita bukan karena segala prestasi kita, tapi karena memang kita putra-putri Allah dia. Titik sudah ya. Iya. Dan bagi Allah cukup kalau kita mau kembali dia dengan hati remuk redam. Dia akan menerima kita. Dan kita diminta datang tanpa rasa takut. Yesus memberikan kepada saya gambaran itu. Maka itu menurut saya setiap orang mestinya punya gambaran tentang Allah seperti yang Yesus wartakan. Iya. Kita. Jadi jangan punya pandangan yang sempit ya Romo ya. Itu jelas tidak tepat ya. Tapi kalau kita sekarang ada orang yang berpandangan sempit bahwa penghakiman dari manusia itu seolah-olah seumur hidup. Nah, Romo, bagaimana tanggapan Romo? Penghakiman dalam arti apa? Misalnya orang itu berbuat jahat, masyarakat menghukumnya itu, kayaknya sampai mati juga dia berbuat jahat terus. Jadi nggak ada nggak seperti dia itu selalu seperti itulah dia jahat terus. Oh, gitu. Itu membuat penilaian di masyarakat, penghakiman dari masyarakat. Ya, penghakiman terhadap orang-orang. Iya. Orang-orang yang sikapnya terhadap Tuhan. Iya. Ya itu jelas kita tidak bisa, itu tidak sejalan juga dengan gambaran mengenai pandangan Kristen ya. Karena apa? Karena menurut saya pintu pertobatan tetap terbuka. Iya. Ya. Dan orang diajak untuk kembali kepada Allah. Maka suatu sikap religius yang mengatakan kamu terkutuk untuk selamanya, bahwa kamu sebenarnya itu adalah jahat untuk seterusnya, itu pertama siapa yang tahu? Iya. Ya. Yang kedua, apakah itu bukan suatu sikap yang sebenarnya juga sikap munafik kita ya? Bukankah kita sendiri sebenarnya kalau dicek-cek lebih dalam ya nggak seluruhnya beres kan? Sama aja. Iya. Apakah kemudian juga sikap seperti itu untuk menetapkan orang sebagai berdosa, bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk Tuhan, bahkan lebih ngeri bahwa demi Tuhan kamu bisa digorok lehernya atau apa, dihukum, itu menurut saya malah berlawanan dengan pesan yang disampaikan Injil. Itu lebih kejam ya Romo ya? Ini menurut saya malah tidak sejalan ya. Iya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Yesus itu penuh kasih dan maha pengampun ya Romo ya? Betul ya. Penuh kasih Gambarkan dan maha begitu. pengampun ya. Dan kalau misalnya di sini katanya ikutlah aku, jadi ikut dalam arti keseluruhan ya Romo ya, bukan hanya ngikutin aja gitu. Ya, ini juga menarik ini, karena kan Yesus menggambarkan dirinya juga sebagai jalan. Iya. Iya toh? Aku adalah jalan yang bisa jalan kebenaran dan hidup. Sebenarnya aku adalah jalan kebenaran dan hidup dari surat Yohanes itu bisa dikembangin itu, bukan hanya pernyataan singkat. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, melainkan aku adalah jalan yang bisa membawa kamu pada kebenaran dan lewat itu kemudian kamu mencapai hidup. Sebenarnya mau dipanjangin itu, tapi disingkat. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi begitu. Nah, pakai istilah jalan, mengapa? Ini pandangan timur nih, ya. Yesus orang timur. Jalan bukan berarti jalanan itu, jalannya, tapi jalan dalam arti suatu cara penghayatan. Iya. Ya, suatu cara penghayatan yang tentu saja melibatkan pengertian, tapi juga sekaligus melibatkan kehendak dan tekad untuk berada dalam keadaan yang memang kuyakini itu. Jadi memang berkaitan dengan mengikuti sepenuhnya. Kadang-kadang juga dalam bahasa Jepang itu ada istilah do, berarti jalan. Misalnya bushido, itu jalan para kesatria. Itu jalan bukan berarti jalan yang dilalui oleh para kesatria ya. Iya. Bukan jalan fisik itu, tetapi bagaimana dia misalnya menghadapi tantangan, bagaimana dia berjuang di tengah kesulitan, atau juga Tao dalam filsafat Cina. Itu ada Taoisme itu jalan, itu yang dimaksud bukan jalan fisik, tapi ajaran-ajaran yang diharapkan membawa orang-orang Tionghoa
kepada pemahaman yang mendalam mengenai realitas, mengenai hidup mereka, dan diminta juga menghayati hidup mereka sesuai dengan pandangan itu. Iya. Jadi jalan memang bukan jalan fisik, tapi jalan yang memang membawa kita pada inspirasi yang betul dan diminta kita mengikuti itu. Ya. Nah, Romo, sekali lagi Romo, keterkaitan antara bacaan pertama dan Injil ini tadi, Romo, secara ininya, Romo. Kesinambungannya. Iya. Ya. Bacaan pertama mengisahkan tentang gambaran Yesus. Yesus dikatakan seperti Imam Agung, tapi berbeda Imam Agungnya, itu Imam Agung yang mengerti segala kelemahan-kelemahan kita, ya, dengan segala keterbatasan kita, ya. Dan tetapi Imam Agung yang seperti ini itu justru nanti bisa membawa kita kepada relasi dengan Allah, ya. Karena dia bukan nggak mengerti keadaan kita, dia mengerti keadaan kita. Jadi Yesus digambarkan sebagai pribadi Imam Agung itu yang membawa kita kepada Allah penuh solidaritas. Tapi dengan demikian juga digambarkan sekaligus di situ Allah yang bagaimana? Allah yang diwartakan Yesus adalah Allah yang menerima kita, ya, seperti apa adanya itu. Kalau begitu, kata penulis surat, mari datang kepadanya tanpa rasa takut. Ya. Karena baik Yesus yang membawa kamu ke sana, maupun Allah yang nanti kamu dekati, itu adalah Allah yang menerima kamu, Allah yang mencintai kamu. Itu bacaan pertama. Ya. Bacaan kedua, Yesus sendiri digambarkan lewat sebuah kisah tentang pemanggilan Lewi, pemanggilan Matius, digambarkan sebagai dia sendiri yang secara pribadi memperlihatkan itu dengan memanggil Lewi yang menurut banyak orang sebenarnya orang yang ya nggak diperhitungkan, ya, karena berdosa, karena jahat, karena kolaborator dengan orang Romawi. Tetapi Yesus malah dekat dengan dia. Alasannya apa? Karena menurut Yesus orang seperti itu yang mestinya jangan dijauhin, jangan dikutuk-kutukin, ya. Tetapi kemudian diterima. Dia kan butuh, orang sakit butuh obat, itu. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang yang sehat-sehat saja. Kalau begitu ya kasihan nanti mereka kan tetap hancur. Maka membawa mereka itu datang kepada Allah itu tepat. Jadi sekali lagi Yesus di sini digambarkan apa yang secara belum jelas dalam bacaan pertama diperjelas dengan kisah Yesus yang memanggil orang berdosa itu. Iya, saya kira bacaan pertama dan bacaan kedua nyambung. Apa yang belum jelas secara pada bacaan pertama diperjelas lewat seorang pribadi namanya Yesus. Kelihatan bacaan pertama dan bacaan kedua ketemu. Yesus solidar dengan kita dalam bacaan Injil. Dari mana tahu solidar dengan kita? Dia memanggil Lewi, orang berdosa itu, yang meskipun lemah, terbatas, berdosa, ditolak sana sini, Yesus dekati dan memanggil. Klop dua-duanya. Iya, luar biasa Romo pencerahan hari ini. Tapi Romo, saya sekali ingin bertanya lagi, tapi di luar dari ini ya Romo. Bisakah bagaimana caranya kita menanggapi atau merespon panggilan dari Yesus itu sendiri? Untuk kita pribadi misalnya. Maksudnya apa nih dari sini, seperti apakah kita benar-benar mengimani atau hey Pauline kamu berdosa, ataupun hey siapa kamu berdosa. Nah, bagaimana cara menanggapi itu dan bagaimana kita bisa mengetahui? Ya, tentu saja setiap orang dipanggil pada kekudusan, itu intinya, ya loh. Dan panggilan itu ditawarkan dari pihak Allah. Sekarang bagaimana sikap kita? Enggak semua orang punya tanggapan seperti Lewi. Ada yang mengatakan go away, saya mau tinggal begini saja, ya. Kalau begitu ya repot, nanti orang menjadi ini ada gambaran yang jelas Allah yang mencintai kita lalu saya tolak. Bisa saja begitu. Tentu saja sikap yang diharapkan adalah sebuah sikap terbuka. Lewi itu adalah orang yang terbuka, ya. Dia mungkin punya kerinduan sama seperti setiap orang punya kerinduan,
kerinduan terdalam kan bahwa saya kemudian merasa ada yang terima gitu kan, ada yang mencintai saya. Kalau orang tidak ada pengalaman dicintai, dia kan kosong. Ya. Lewi kan ini sebenarnya merasa di mana-mana ditolak kan. Oleh orang Romawi dianggap sebagai mesin penghasil duit. Iya. Yang bisa dipekerjakan sebagai pemungut pajak. Oleh orang Farisi dianggap sebagai orang luar kan ya. Karena bergaul dengan orang Romawi dianggap sebagai berdosa kan. Jadi dia najis. Di tempat A dia ditolak, di tempat B nggak diterima kan. Iya. Padahal kerinduan paling dalam dari manusia adalah bahwa dia diterima seperti apa adanya ya, dipeluk dan dicintai. Nah itu, kalau kemudian kerinduan terdalam ini ditawarkan oleh Yesus ya, dengan memberikan Allah yang seperti itu, tergantung pada kita kalau begitu. Iya. You mau tolak atau you mau terima dan dengan demikian mendapat jawaban terhadap kerinduan itu. Kalau enggak ya orang tetap tinggal. Iya. Jadi iman kita harus ditingkatkan ya, Romo ya. Menurut saya kita memang perlu terbuka terhadap jalan-jalan yang Tuhan berikan. Dan itu bisa lewat macam-macam, bisa lewat orang yang memberikan hikmat, memberikan pandangan-pandangan, atau orang yang menyentuh kita ya. Maka lewat pengalaman cinta kita disentuh kan, lewat orang tua. Dari situ kemudian bisa berkembang juga pengalaman menjadi orang yang mengikuti Yesus secara pribadi. Maka orang tua punya peranan itu untuk membangkitkan iman pada anaknya. Lewat pengalaman dicintai itu. Kalau orang misalnya di dalam keluarga merasa tidak dicintai dan ditolak, susah untuk bisa mengalami Allah kan. Yang menerima dia seperti apa adanya. Sebut saja, kalau misalnya saya mengalami cacat ya toh, lalu si orang tua merasa, lah kok kamu ya dianggap misalnya kok cacat, tidak diterima seperti apa adanya. Susah juga dia nanti terbuka terhadap pengalaman akan Allah. Jadi kalau kita nggak bersikap positif terhadap segala orang-orang yang ada di sekitar kita, susah juga kita kemudian bisa mendapat sikap positif terhadap Allah. Ya. Ini menurut saya Tuhan memanggil kita untuk berani percaya kepada Dia dan mempercayakan diri pada Tuhan. Itu suatu sikap pribadi yang setiap orang itu digugah, dipanggil untuk menjawabnya. Ya. Luar biasa Romo, pencerahan pada hari ini. Dan sekarang kita di penghujung acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dan sebagai penutup dari acara ini kita doa penutup. Kemudian kita lanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Simon. Terima kasih para pemirsa. Saya mengundang Anda semua untuk bersatu hati dalam doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami memuji Engkau di penghujung pertemuan ini. Karena Engkau membesarkan hati kami melalui Yesus. Melalui Yesus kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mencintai kami. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Bahwa kami sebenarnya tidak perlu bermegah atas segala kelebihan kami. Karena yang penting adalah bahwa kami sebenarnya di mata-Mu adalah anak-anak-Mu. Maka kami mohon semoga keyakinan kami Kau kuatkan. Panggilan kami sebagai putra-putri-Mu Kau teguhkan. Dan kehendak kami untuk bersyukur padamu itu semakin lama semakin dikobarkan. Bukan karena untuk bermegah bagi diri sendiri, melainkan juga untuk membagikan kepada orang lain gambaran tentang Engkau yang mencintai kami. Bapa di surga, mohon Kau menguatkan kami dan membuka orang-orang yang sampai sekarang masih belum terbuka terhadap pewartaan-Mu. Semoga mereka pada akhirnya juga bisa memuliakan Engkau, bisa sampai kepadamu sebagai Allah yang mencintai mereka, yang menjawab kerinduan mereka paling dalam. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang saudara doakan dalam batin, kita semua diberi berkat, perlindungan, dan kekuatan dari Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah dengar tadi dapat menjadikan iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Simon Petrus Lili Cahyadi pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berkhidmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow or thorns compose, so reach a crown.